Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melihat dari dekat wanita misterius dengan kaki giok telanjang menginjak teratai hijau, Xiaoyan baru menyadari kecantikannya yang unik. Dalam sosok ramping dan ramping itu, rambut panjangnya seperti Bima Sakti, mempesona dan mempesona, gaun biru diukir dengan teratai biru, dan roknya berkilau dengan cahaya biru. Ketika berayun lembut di angin, itu terlihat seperti lotus. Wajah di bawah topi juga harus sangat cantik. Potongan adil bersinar dengan cahaya batu giok, dan kemerahan sedikit miring ke atas, yang tampaknya sedikit lucu. Hal yang paling mencolok tentang dia adalah sepasang mata teratai biru jernih, matanya sangat murni sehingga bisa melihat langsung ke hati orang, sehingga ketika semua orang melihat sepasang mata, mereka sedikit terpesona. Leher yang elegan dan ramping seperti angsa memiliki tulang selangka yang halus dan seksi di bawahnya dan dada yang menonjolkan kepenuhan belalang. Lebih jauh ke bawah, lekukan berkumpul, menguraikan pinggang ramping yang dicengkeram, dan sosoknya seperti emas. Proporsi sempurna, mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Ini benar-benar gadis seperti aura Zhong Tiandi. Pada pandangan pertama gadis ini, Xiaoyan mengingat kata-kata ini di dalam hatinya, dan matanya penuh kejutan. Wanita seperti ini, seperti peri yang jatuh dari negeri dongeng ke dunia fana, tidak memakan kembang api dunia, tidak hanya memiliki kecantikan yang mengejutkan dunia, tetapi juga kecantikan semacam itu, begitu indahnya. Begitu indahnya sehingga tidak ada kembang api di dunia ini. Tak terlihat membuat orang merasa seperti jauh. Seperti kata pepatah, itu bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa dimainkan, seperti teratai hijau di bawah kakinya yang murni dan bersih. Tatapan Xiaoyan menyapu wanita misterius ini, dan tatapan menakjubkan di matanya berlangsung beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Hah? Apa yang kamu lihat? Tuan muda, Anda harus pergi sesegera mungkin. Wanita dengan kaki gioknya di atas teratai hijau juga memperhatikan jejak keanehan di mata Xiaoyan dan berkata, Tuan, bisakah saya mengalahkannya? Sulit, wanita ini terlihat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari patriark bulan itu. Bahkan jika Anda menggunakan semua kartu Anda akan menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Suara bermartabat dari Raja Naga Emas juga ada di dalam hatinya. Diam-diam terdengar, jika itu dalam kondisi prima atau melekat pada Xiaoyan, tentu saja tidak akan peduli, tapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Tuan, bagaimana dengan milikmu? Xiaoyan jelas tidak menyerah. Saya yakin Anda telah menemukannya sendiri. Kepemilikan sebelumnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada diri Anda sendiri. Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat, jika tidak maka akan melukai tulang akar. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiaoyan juga tersenyum masam dan memutar matanya, sedikit tak berdaya. Meskipun bayinya baik, tetapi juga memiliki kehidupan untuk dinikmati. Jadi dia menangkupkan tangannya ke wanita misterius itu dan berkata, Xiaoyan tidak berniat merampok harta gadis itu, dan hanya menerobos masuk hanya untuk melihat apa yang ditinggalkan kaisar? Bahkan putra-putra langit yang disukai di dekat King Cheng diusir. Anda dapat menerobos masuk, tetapi Anda memiliki beberapa kemampuan. Tule di bawah topi di pipi wanita misterius itu bergetar dengan lembut, dan suara yang jernih itu seperti batu giok yang menetes. Dan nada itu juga agak tidak bisa dijelaskan. Jelas, dia diam-diam menyaksikan Xiaoyan menaklukkan naga yang haus darah, dan setelah mengalahkan wali,
dia tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yan secara tidak sengaja. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang tiada tara, tetapi juga memiliki banyak hikmah di dalam hatinya. Nama saya Su Xuing. Karena Tuan Muda Xiao Yan tidak punya niat untuk bersaing, maka Xuing akan berterima kasih terlebih dahulu. Saya tidak ingin melakukannya dengan paksa, jadi saya juga meminta Tuan Muda Xiao Yan untuk tidak sombong. Di udara, Su Xuing memberi hormat pada Xiao Yan Yinging, tetapi meskipun suaranya sangat sopan, Xiao Yan bisa mendengar peringatan samar itu. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya. Wanita ini terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, Xiao Yan juga mengerti, jangan menganggap wanita ini begitu mudah untuk berbicara di permukaan. Dia yakin jika dia benar-benar berani melakukan hal-hal buruk, saya khawatir wanita ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun kecantikan tak tertandingi di depannya ini tampaknya lembut dan bahkan berbicara dengan lembut, tetapi di dalam hatinya, dia mungkin seperti es misterius yang dapat disentuh dengan satu sentuhan. Melihat tindakan Xiao Yan, Su Xuing mengalihkan pandangannya ke belakang. Dia bisa melihat kekuatan Xiao Yan, tahap tengah dari Three-Star Fighting Emperor. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan tentang bagaimana yang terakhir masuk ke tempat ini, dia merasa bahwa dia menggunakan kekuatan peri api. Tapi secara umum, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia telah melihat terlalu banyak pahlawan muda. Karena itu, dia juga memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika Xiao Yan tinggal di sini, begitu dia membuat perubahan, dia akan menggunakannya dengan kekuatannya. Dia bisa dengan mudah menaklukkannya, meskipun dia telah menghabiskan banyak uang untuk sementara menyegel kekuatannya untuk memasuki kehancuran ini. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tindakannya untuk tidak mengusirnya secara paksa, dari sudut pandang tertentu, lebih seperti penghinaan diam-diam. Karena dia yakin bahwa apapun rencana Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk memiliki dampak sekecil apapun padanya. Mata Su Xuing menjauh dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian melihat kelompok cahaya di atas tulang tahta. Dia juga melihat dua hati In dan yang tersembunyi di tangannya. Tetapi bahkan di hadapan harta karun seperti itu, di luapan hatinya yang jernih, hanya ada beberapa fluktuasi, dan tidak ada kejutan di pipinya. Konsentrasi seperti itu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dapat melihat hati In dan yang di sini. Hanya ada satu atribut In, atau yang dalam tubuh manusia. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada sedikit kejutan dalam suara manis Su Xuing. Segera, dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya biru menyapu dari ujung jarinya, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan, langsung menggenggam manik putih dengan erat. Berdengung. Menghadapi cengkeraman Su Xuing, manik-manik putih itu juga bergetar dengan cepat, memancarkan perlawanan yang sangat kejam. Merusak. Melihat bahwa perlawanan dari kelompok cahaya begitu sengit, Novel Kom Su Xuing melakukan tendangan voli sedikit lagi, dan teratai hijau di bawah kakinya jatuh dari kelopak, dan kemudian berubah menjadi cahaya pelangi biru muda yang menghantam keras. Pada perlindungan dalam warna putih gugusan cahaya pada manik-manik. Berdengung. Dengan pemboman cian dan lampu merah, kelompok cahaya tiba-tiba bergetar hebat dan retakan muncul dengan tenang. Dari penampilan ini, jelas bahwa mereka tidak dapat menahan kehancuran Su Xuing. Cahaya pecah, memperlihatkan manik-manik putih, wanita Qinglian bergerak, dan manik-manik putih terbang langsung dari tulang tahta ke tangannya. Aneh untuk dikatakan, karena wanita Qinglian memiliki hati In dan yang putih, ruang di sekitar wanita itu tampaknya memiliki jejak keanehan dan menjadi sunyi lagi. Xiao Yan juga berdiri di sana tercengang. Dari mana manik-manik putih dia merasakan kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bum bum bum.
Wanita dengan kaki gioknya menginjak teratai hijau tiba-tiba memancarkan dendam atribut api yang tebal. Dan kemudian, sementara Xiao Yan tertegun, untaian api biru kecil terpancar dari tubuh wanita teratai hijau itu. Mengapa hati In dan yang hitam hilang? Wanita King Lian juga bingung, dan kemudian dia menatap kerangka tahta, tetapi dia tidak menemukannya. Seharusnya tadi menyilaukan. Segera, dia menoleh dan bersiap untuk memperbaiki hati In dan yang terlebih dahulu. Xiao Yan mau tidak mau mengecilkan pupilnya saat melihat api cian pada wanita di atas lotus hijau. Dengan persepsi jiwa Xiao Yan saat ini, dia bisa merasakan kengerian yang tidak kalah dengan Xiao Yi dari api cian. Suhu Xiao Yi di pundaknya juga menjadi serius untuk pertama kalinya pada saat nyala api muncul. Volatilitas ini adalah api suci. Seruan Xiao Yan bergema di seluruh aula. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.